Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspinal. Baik, nomor BP 2011-03-2005. Saya dari kelas 3 PIR. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang estimasi biaya tahap desain. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra STMT IPM KST. Estimasi biaya proyek, suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimating Society USA, estimasi adalah seni memperkirakan atau the art of estimating kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode-metode berdasarkan tahapan. Yang pertama, estimator konseptual berfungsi pada fase skematik di mana fase detail belum ada. Yang B, estimasi preliminary atau awal disiapkan oleh arsitek atau engineer lebih definitif. C, estimasi engineer. D, estimasi penawaran. Tujuan utama dari estimasi yaitu dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, biaya dan durasi dan hasil estimasi biaya biasa juga disebut dengan RAB. Estimator. Pada dasarnya, penyusunan RAB terdiri dari 3 bagian, yaitu ke-1, membaca gambar rencana atau tahap desain, membuat daftar uraian pekerjaan secara berurutan. Yang kedua, menghitung volume tiap-tiap pekerjaan, membuat HSP. Yang ketiga, membuat RAB atau rancangan anggaran biaya sama dengan volume kali harga satuan pekerjaan. Membuat rekapitulasi total engineer estimate. Gambar bagan rencana dapat kita lihat pada PPT yang harus dikuasai cost engineer, yaitu pengetahuan tentang tahapan-tahapan pembangunan. Variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek: cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu dipersiapkan: daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi baja polos dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator: dapat membaca dan memperkirakan rencana-rencana, mengetahui pengetahuan matematika dan volume, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja, serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah, mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi, mengetahui tentang kinerja tentang tenaga kerja dan operasional, mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek, mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik software dan hardware, mempunyai kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu penawaran. Secara umum, prinsip satuan yang pertama, pekerjaan yang tergolong besar mempunyai volume yang tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume atau per meter kubik. Pekerjaan permukaan yang tergolong dangkal dan tipis dihitung dengan satuan persegi atau luas. Yang ketiga, pekerjaan pada bagian yang panjang dan tipis dapat dihitung dengan satuan lari meter. 4. Pekerjaan sebagian tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam suatu kesatuan yang biasa disebut pula kubikasi pekerjaan, dan perhitungannya dilakukan berdasarkan gambar. Metode perhitungan volume pekerjaan: metode dinding terpisah, metode garis sumbu.
Tahap menyusun RAB. Yang pertama, menyusun daftar uraian pekerjaan. Struktur hierarki data biaya dapat kita lihat pada bagan pada PPT. WBS bangunan gedung dapat kita lihat bagannya pada PPT. WBS fondasi gedung dapat kita lihat bagannya pada PPT. WBS struktur bawah dapat kita lihat bagannya pada PPT. Rincian pekerjaan atau M/E, plumbing, hydrant, sprinkle, air condition, lift, generator, transformator, panel tegangan menengah dan rendah, bus duct. Rincian pekerjaan M/E, kabel tegangan menengah, instalasi penerangan, lighting fixture, fire alarm system, sound system, penangkal petir, building automation system, temporary work, pekerjaan proyek pokok. Pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Metode yang ditetapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Construction method pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjang tersebut. Hubungan kegiatan pokok dan penunjang dapat kita lihatkan bagannya pada PPT. Kode unsur biaya langsung dapat kita lihat pada PPT. Kode jenis setiap unsur BL dapat kita lihat pada PPT. Kode jenis setiap unsur BL dapat kita lihat pada PPT. Analisa harga satuan pekerjaan. Di Indonesia, para estimator sering menggunakan analisa BOW atau Burgerlich Open Barrel Werken yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 1921 pada zaman pemerintahan Belanda dan SKSNI Standar Indonesia Nasional Indonesia 2002 sebagai dasar perhitungannya. Metode BOW ialah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan oleh Dir BOW pada tanggal 28 Februari 1921 nomor 5372A pada zaman pemerintahan Belanda. Arti daripada BOW adalah pedoman untuk menyusun suatu analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional. Analisa BOW dalam penyusunan rencana biaya pembangunan gedung banyak digunakan. Analisa BOW merupakan buku panduan produk zaman penjajahan Belanda tahun 1920-an. Proses penyusunan SNI pada BOW dapat kita lihat. SNI 2002 dapat kita lihat pada PPT. Ini merupakan contoh dari analisa gambar denah pondasi, potongan AA. Ini merupakan contoh dari RAB dari membuat rekapitulasi total atau engineer estimate. Contoh 2, membuat daftar uraian pekerjaan yang di breakdown dari gambar rencana. Dapat kita lihat pada PPT. Daftar harga satuan upah proyek terdiri dari pekerja, mandor, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, tukang cat, kepala tukang batu, kepala tukang kayu, dapat kita lihat pada PPT. Daftar harga satuan material atau bahan dapat kita lihat pada PPT. Daftar analisa harga satuan proyek dapat kita lihat pada tabel di PPT. Daftar rekapitulasi proyek ABC dapat kita lihat pada tabel pada PPT. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah
salah kata dan saya mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.